Welcome back to my channel Rudy Konsultan, channel yang membahas tentang informasi perpajakan dan tutorial tentang aplikasi perpajakan. Hai Sobat Pajak, gimana kabarnya? Sudah lama nih nggak buat video konten YouTube. Di video kali ini kita akan bahas yaitu tentang bagaimana cara pengisian ISPT PPh Badan ya, untuk teman-teman yang mungkin mengurus atau membuat ISPT PPh Badan dan mungkin masih bingung bagaimana cara pengisiannya. Dan di video kali ini gue akan sharing bagaimana cara pengisiannya. Sebenarnya sih simulasi aja ya, simulasi cara pengisiannya. Drop it. So, sebelum kita lanjut, untuk teman-teman yang baru lihat di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe, jangan lupa nyalain juga loncengnya, agar pada saat kita ada update video terbaru, teman-teman adalah orang pertama yang mendapatkan informasi dari kami. So, di sini untuk teman-teman yang menggunakan aplikasi ISPT PPh Badan ya, teman-teman bisa login aja. Untuk teman-teman yang mungkin baru mau melaporkan ISPT PPh Badan dengan laporan ISPT dengan Create CSV, teman-teman bisa lihat di video saya yang sebelumnya atau bisa lihat link di atas ya, tentang tutorial bagaimana cara koneksi database atau membuat database baru ya, jika teman-teman dalam satu perusahaan, maksudnya mengurus beberapa perusahaan ya. Nah, di sini gue udah login nih di aplikasi ISPT PPh Badannya. Dan di sini untuk username dan password biasanya dikasih sama DJW Online, itu masih administrator. Terus kemudian passwordnya 123. Oh ya, di sini teman-teman, di sini gue akan sharing untuk teman-teman yang mungkin punya perusahaan, terus kemudian atau mengurus perusahaan, anak-anak perusahaan yang belum berjalan sama sekali, tapi sudah diwajibkan untuk melaporkan ISPT PPh Badan di tahun 2020. Nah, di sini setelah teman-teman login tadi ya, terus kemudian di sini, sorry, kalau yang tadi koneksi database, kalian teman-teman bisa klik di koneksi database ini. Terus kemudian di mana database yang kita sudah buat, nanti akan otomatis muncul di sini. Nanti kita tinggal double klik aja, nanti teman-teman masukkan yaitu administrator dan passwordnya 123. Nah, jika teman-teman sudah, teman-teman bisa masuk ke program, terus kemudian teman-teman buat SPT baru. Dan di sini gua akan coba buat yaitu ISPT tahunan PPh Badan tahun 2020. Nah, teman-teman bisa klik buat di sini. Terus kemudian tunggu ya sampai nanti muncul pop-up informasi bahwa SPT itu berhasil dibuat. Nah, seperti ini. SPT PPh Badan telah selesai dibuat. Maka kita klik OK aja. Nah, terus kemudian setelah selesai dibuat, kita bisa membukanya di sini ya. Program, terus kemudian buka SPT yang ada, dan di situ akan muncul semua SPT. Jika teman-teman yang mungkin di tahun-tahun sebelumnya sudah pernah membuat, teman-teman bisa lihat di situ. Nah, di sini yang tadi kita buat tahun 2020 ya. Terus kemudian kita klik buka di sini. Nah, di sini akan muncul konfirmasi yaitu buka SPT untuk diedit kembali, direvisi, atau buka untuk pembetulan. Nah, teman-teman karena ini mau melaporkan tahun 2020 belum ada pembetulan atau masih normal ya, teman-teman klik yang di atas ya, buka SPT untuk diedit kembali. Kita klik OK. Nah, setelah muncul klik OK, untuk step awal teman-teman yang mungkin perusahaannya atau anak perusahaannya belum berjalan sama sekali, belum ada transaksi, terus kemudian tapi sudah diwajibkan untuk laporan ISPT PPh Badan, teman-teman bisa mengisinya yaitu dari lampiran transkrip laporan kutipan elemen laporan keuangan ya. Ya, di sini silakan teman-teman diisi ya. Karena mungkin masih belum ada transaksi, biasanya sih untuk yang misalnya masukkan sebagai aktifar lancar lainnya atau apa, terus kemudian dari neraca kewajibannya silakan teman-teman masukkan modalnya. Jadi untuk lawan dari modal itu di neraca, silakan teman-teman pilih salah satu yang sesuai dengan kriteria di sini. Nah, setelah itu untuk laba rugi, karena perusahaan itu belum berjalan sama sekali, jadi tidak ada transaksi sama sekali. Jadi yang perlu teman-teman isi adalah neraca, terus kemudian
neraca kewajiban ya, neraca aktiva dan neraca kewajiban. Terus kemudian jika memang ada hubungan istimewa ya teman-teman bisa isi juga di situ. Setelah itu teman-teman bisa klik simpan di sini. Nah, setelah selesai klik simpan, teman-teman perlu mengisinya yaitu di lampiran 6. Nah, di lampiran 6 ini itu juga sifatnya fluktuatif jika memang perusahaan teman-teman yaitu ada daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi. Jika memang tidak ada, teman-teman bisa skip ya. Tapi pastikan dulu untuk pada saat pembuatannya teman-teman dibuka ya. Karena kalau pas misalnya lampiran 6 ini tidak dibuka, maka pada saat kita mau create CSV, kita akan disuruh untuk membuka lampiran 6 atau mengisinya gitu. Sebenarnya bukan mengisi tapi dibuka, terus kemudian silakan kalau memang tidak ada transaksi tutup kembali. Kita lanjut ke lampiran 5 ya. Nah, di sini di lampiran 5 ini adalah lampiran yang berkaitan dengan modal pemegang saham. Jadi silakan teman-teman bisa lihat di akta ya. Di akta itu di situ biasanya ada susunan daftar pemegang saham, katakanlah misalnya si A, terus kemudian direksinya, direktur, terus kemudian komisarisnya siapa, terus kemudian untuk susunan pengurusnya, dan ini juga teman-teman harus isi juga. Emang apa sih nggak boleh? Jadi antara daftar pengurus pemegang saham, terus kemudian daftar susunan pengurusnya. Nah, jika teman-teman sudah isi ini semua, silakan teman-teman tutup ya. Pastikan dulu untuk modalnya pada saat pengisiannya, saya coba simulasi di sini ya. Simulasi salah satu. Nah, di sini jumlah modal keseluruhan adalah 250. Pastikan dulu nilai dari jumlah saham yang di akta itu sudah sesuai, dan di sini prosentasenya pun sudah sesuai. Nah, jika teman-teman sudah, sorry untuk di sini tadi di awal gue lupa bahwa di sini kan ini pembuatan SPT tahunan tahun 2020 ya. Jadi untuk tahun bukunya teman-teman bisa cara merubah di tahun buku di SPT PPh Badan. Di sini masih Januari tahun 2019 sampai Desember. Silakan teman-teman close dulu, terus kemudian masuk ke setting ya, utility, terus kemudian profil wajib pajak. Dan di situ teman-teman bisa klik ubah. Nah, terus kemudian pilih tahun pajaknya. Teman-teman bisa mulai dari Januari tahun 2020. Nah, di sini di tanggal 1 Januari 2020 nanti berakhirnya di Desember ya. Nah, setelah itu teman-teman bisa klik simpan di sini. Jika memang ini tinggal klik aja, data berhasil disimpan. Kita tutup, terus kemudian kita mesti buka ISPT-nya kembali ya, buka SPT yang ada. Yang tadi yang barusan kita buat tahun 2020. Tadi sudah sampai ke lampiran 5 ya. Nah, di sini, nah ini akan tahun bukunya berubah tahun Januari sampai dengan Desember tahun 2020. Oke, kita lanjut ke lampiran 4. Dan di lampiran 4 ini sendiri, itu adalah ada berapa, jadi penghasilan yang dikenakan PPh final ya, yang tidak termasuk objek pajak. Jika teman-teman perusahaannya UMKM ya, atau penghasilannya di bawah 4,8 terus sudah membayarkan PP 46 yang 0,5%, teman-teman bisa masukkan yaitu di jenis penghasilan lainnya. Terus kemudian silakan teman-teman isi jenis penghasilannya. Di sini bisa klik tambah, terus kemudian silakan teman-teman bisa isi dengan penghasilan dengan peredaran bruto tertentu, terus yang dimasukkan adalah jumlah dasar pengenaan pajaknya atau DPP-nya, terus kemudian tarifnya yaitu 0,5% ya. Terus kemudian pajak terutangnya silakan teman-teman isi juga. Untuk teman-teman yang mungkin mendapatkan fasilitas dari kemarin ya, yang DPT yang ditanggung oleh pemerintah, teman-teman juga diisi juga sesuai dengan yang dilaporkan di DPT. Oke, setelah itu di lampiran 4 ini, di sini ada di sheet keduanya ada sumbangan atau bantuan, hibah dan lain-lain, itu juga fluktuatif ya. Jika di kantor teman-teman itu memang ada ya silakan diisi. Setelah selesai teman-teman isi kolom 4, maka kita klik simpan. Terus kemudian kita masuk ke lampiran 3. Nah, di lampiran 3 ini adalah kredit pajak ya, yang mengurangi nantinya jika terjadi kurang bayar. Dan di sini untuk menguranginya di sini ada 2 ya, yaitu PPh pasal 22 atau PPh pasal 23. Ini juga sifatnya fluktuatif. Jika perusahaan teman-teman yang mungkin menggunakan jasa terus mendapatkan bukti potong, silakan teman-teman bisa masukkan di sini, di input satu persatu sampai dengan
total semuanya ya. Katakanlah misalnya di Januari terus kemudian sampai dengan Desember menggunakan jasa misalnya jasa konsultan, terus kemudian jasa manajemen ataupun apapun itu yang mendapatkan bukti potong PPh pasal 23, teman-teman bisa input di sini. Terus kemudian jika ada PPh pasal 22 juga teman-teman bisa input di sini. Tapi jika memang tidak ada, teman-teman bisa langsung tutup aja. Terus kemudian kita lari ke lampiran 2. Sebelum kita lanjut, untuk teman-teman yang belum klik tombol subscribe, ayo dong klik tombol subscribe, bantu channel kami agar channel kami semakin berkembang lagi. Jangan lupa nyalain juga loncengnya ya, agar teman-teman mendapatkan informasi terbaru dari kami. Untuk teman-teman yang butuh jasa konsultan pajak ya, teman-teman bisa hubungi nomor WhatsApp kami, itu ada di bawah yang nanti muncul di layar. Atau teman-teman bisa lihat channel di informasi channel kami ya, di situ ada nomor WhatsApp-nya. Teman-teman untuk tanya-tanya silahkan konsultasi bebas free, dan jika memang saya ada waktu maka saya akan langsung jawab. Tapi kalau memang jika saya sedang sibuk ya, maka nanti pasti saya jawab, mungkin agak terlambat penjawabannya. Oke, dan di sini untuk lampiran 2 ya, di mana di lampiran 2 ini sesuai dengan lampiran rugi laba. Jadi di sini jika teman-teman ada perusahaannya, yang di sini kan kita buat simulasinya tidak ada transaksi sama sekali, jadi perusahaan itu sudah berdiri tapi tidak beroperasi ya, tidak berjalan sama sekali. Nah, di sini teman-teman bisa isi jika memang ada pembelian bahan baku dagangan dan lain-lain, silakan teman-teman di sini dan pastikan nilai di sini sesuai dengan yang di rugi laba. Oke, jika teman-teman sudah isi di sini, kita bisa klik simpan, dan di lampiran 2 ini dia akan ngeling otomatis ke lampiran 1. Kita klik OK aja. Terus kemudian kita masuk ke lampiran 1. Nah, di lampiran 1 itu sendiri adalah penghasilan neto ya. Jadi di sini akan otomatis teman-teman yang jumlah penghasilan keseluruhannya itu berapa, terus kemudian harga pokok penjualannya berapa. Ini adalah rekap dari lampiran 2 yang tadi. Jika teman-teman isi di situ, dia akan otomatis masuk ke sini. Terus kemudian jika teman-teman yang masuk ke PP 46 ya, jadi teman-teman bisa masukkan di poin 4 ini juga. Jadi jumlah total keseluruhannya, jumlah brutonya. Terus kemudian kita lanjut ke halaman 171 halaman 2 ya. Di situ ada penyesuaian fiskal positif lainnya. Silakan teman-teman isi juga di situ. Terus kemudian di lampiran 3 di mana nanti di situ ada penyesuaian fiskal negatifnya. Itu juga nanti otomatis jika memang teman-teman ada transaksi, silakan teman-teman isi di situ. Karena ini dibuatnya nihil, jadi tidak ada transaksi, kita klik simpan aja. Nah, setelah lampiran 1 itu selesai kita isi ya, kita bisa masuk ke lampiran induk. Nah, di sini adalah di lampiran SPT PPh wajib pajak badan. Dan di sini pada saat di pembukuan teman-teman akan disuguhkan antara diaudit atau tidak diaudit. Jika teman-teman itu diaudit ya silakan klik di sini ya, yang diaudit. Terus kemudian ada note di sini, wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, atau tidak wajar, atau tidak ada opini. Jadi teman-teman bisa masukkan nama kantor akuntan publiknya ya. Jika memang tidak ada, teman-teman bisa klik di tidak diaudit. Nah, setelah itu bisa masuk ke bagian A sampai dengan C. Ini juga otomatis masuk ya, dari lampiran ini akan otomatis masuk dari lampiran yang 1. Makanya untuk pengisian SPT PPh Badan itu pengisiannya dari belakang dulu ya, dari lampiran keuangan, lampiran 6, lampiran 5, terus kemudian lampiran 3, lampiran 2, lampiran 1, terus kemudian induk. Nah, di sini ya, untuk PPh terutang, jika teman-teman yang sudah membayarkan PMK 46 atau PP 46 ya, yang 0,5% yang sekarang dapat fasilitas dari pemerintah dibebaskan, maka di sini teman-teman bisa lanjut aja ya. Terus kemudian ke bagian C dan D. Nah, di sini jika teman-teman yang ada kredit pajak yang tadi di lampiran 3, nah di sini adalah PH pasal 25 jika teman-teman yang omsetnya sudah lebih dari 4,8, terus kemudian sudah membayarkan PPh pasal 25-nya ya, yang setiap bulannya dibayarkan. Terus kemudian jika memang ada STP pasal 25 hanya pokok aja, nanti di situ juga akan otomatis muncul.
Nah, terus kemudian di sini ada PPh kurang bayar atau lebih bayarnya. Di sini jika memang terjadi lebih bayar, maka di sini akan muncul minus ya. Nah, itu ya bukan minus sih. Nanti muncul lebih bayarnya berapa, nanti di sini akan otomatis ke link. Di sini di blok, nggak bisa kita rubah. Terus kemudian kita masuk ke bagian E dan G, di mana di bagian E dan G itu sendiri adalah penghasilan yang angsuran PPh pasal 25 tahun berjalan. Nanti di situ akan muncul juga ya. Terus kemudian di sini di poin F di situ ada PPh final, ini dari lampiran 4. Lampiran 4 yang tadi penghasilan yang bersifat final, atau jika teman-teman yang mendapatkan fasilitas PP 46 ya yang 0,5%. Jika teman-teman yang tadi di lampiran 4 sudah diisi, maka dia akan otomatis ngeling di sini. Terus kemudian kita lanjut ke bagian H ya. Di bagian H itu sendiri adalah kelengkapannya atau lampiran-lampiran yang akan dilampirkan pada saat pembuat pelaporan SPT. Nah, silakan teman-teman bisa checklist di situ. Jika memang ada terjadi kurang bayar ya, maka di sini kita klik surat setoran pajaknya. Jika tidak ada, maka ini otomatis sih, jadi ada kurang bayar, dia akan ngechecklist sendiri. Untuk lampiran keuangan kita bisa pilih, terus kemudian transip kutipan elemen juga, karena memang tadi kita isi, kita bisa checklist juga. Terus kemudian daftar penyusutan, karena ini yang saya buat adalah perusahaan yang sudah berdiri tapi tidak ada transaksi sama sekali. Jadi ini kita bisa kosongkan. Terus perhitungan kompensasi fiskal juga memang tidak ada. Ini sifatnya fluktuatif. Jika perusahaan teman-teman memang ada tersebut, maka checklist saja. Oke, nah setelah teman-teman isi itu semua ya, nah terus kemudian silahkan teman-teman isi tanggal lapornya. Di sini misalnya tanggal 30, batas waktunya adalah tanggal 30 April tahun 2020, tapi jika teman-teman yang bisa melaporkan lebih awal silahkan. Nah, setelah diisi teman-teman bisa klik simpan di situ. Nah, setelah selesai maka teman-teman tinggal membuat CSV-nya ya, CSV untuk laporannya. Dan cara pembuatan CSV teman-teman bisa masuk ke SPT Tools, terus kemudian masuk ke laporan data SPT, terus kemudian silahkan teman-teman pilih tahunnya ya. Setelah itu bisa klik tampilkan data. Nah, setelah itu teman-teman bisa klik di sini sampai berwarna biru ya, terus kemudian di sini di nomor ini ke checklist, terus kemudian silahkan teman-teman mau taruh datanya di mana. Misalnya di sini saya taruh di sini aja deh. Terus kemudian kita bisa create file. Nah, di sini kadang muncul seperti ini ya. Jika teman-teman muncul seperti ini nggak apa-apa, nanti juga dia akan berhasil. Nah, create file CSV berhasil, data disimpan dalam bentuk CSV format. Nah, untuk yang tadi CSV-nya, untuk lapornya teman-teman pastikan untuk lampiran neraca, rugi laba, terus kemudian PP 46 jika memang ada, pastikan di rename sesuai dengan nama CSV. Terus kemudian dikasih belakang ya, yaitu RK dan LK. RK itu rugi laba, dan RK adalah laporan keuangan. Oke, sampai sini dulu video tutorial bagaimana cara pengisian ISPT PPh Badan. Jika teman-teman ada pertanyaan seputar dengan perpajakan atau request tentang pembahasan perpajakan, silakan teman-teman bisa isi kolom komentar di bawah ya. Terus kemudian jika teman-teman butuh jasa konsultan pajak, teman-teman bisa hubungi kontak WhatsApp kami yang ada di profile channel kami. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.